Salam, saudara terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Anda semua. Semoga damai sejahtera Kristus menyertai dimanapun saudara berada. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung, kumpulan renungan dan refleksi iman Kristen bersama saya, Yusuf Rona. Tema renungan hari ini berjalan bersama Tuhan. Teksnya terdapat dalam Yosua pasal 1 ayat 1-9. Berjalan bersama Tuhan, ya inilah yang dialami oleh Nabi Musa, Yosua, dan bangsa Israel. Saya yakin saudara juga mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan secara fisik, namun pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaannya selalu kita rasakan hari lepas hari. Bahkan sampai detik ini pun, kita masih dan sedang berjalan bersama Tuhan, baik dalam kehidupan spiritual maupun dalam kehidupan nyata kita. Saudara, melalui perantaraan Musa, Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Namun berjalan bersama Tuhan bukan berarti tanpa hambatan. Alkitab mencatat selama 40 tahun, bangsa Israel jatuh bangun dalam iman mereka. Akibatnya mereka mengembara di padang gurun, pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Dosa serta ketidaktaatan bangsa Israel bahkan tidak terbilang banyaknya. Tapi syukurlah, kasih Tuhan kepada bangsa Israel tidak pernah berkurang sedikit pun. Allah berjalan dan selalu menyertai mereka. Kali ini pemimpin bangsa Israel yakni Musa tidak lagi muda. Perjalanan iman yang jauh dan sangat melelahkan itu nampaknya menyebabkan fisik serta tenaga Musa menjadi lemah. Perhatikan Ulangan pasal 31 ayat 2 berkata, "Aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi." Saudara, ini adalah realita hidup yang tidak bisa kita hindari. Sehebat dan setangguh apapun kita, ingat ada masa di mana kita akan menjadi tua, lemah, lalu mati. Disitulah kebanggaan, kejayaan, dan kesuksesan manusia akan berakhir. Secanggih apapun alat yang diciptakan oleh manusia, ia tidak akan pernah bisa melawan apalagi mencegah kematian. Sebagian orang mungkin berpikir, kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Namun bagi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sarana kita berjumpa dengan Kristus. Tubuh jasmani kita memang akan mati, tapi roh dan jiwa kita akan hidup bersama dengan Kristus di sorga. Di penghujung usianya, Musa mengumpulkan bangsa Israel serta meneguhkan Yosua. Dialah pemimpin muda yang ditunjuk oleh Tuhan menggantikan Musa. Ia meyakinkan Yosua bahwa sebagaimana Tuhan menyertainya di masa yang lampau, maka hal yang sama Tuhan dapat lakukan dalam hidup dan kepemimpinan Yosua. Perhatikan Ulangan pasal 31 ayat 8, Musa berkata, "Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Setelah mengatakan semuanya itu, Musa akhirnya mati. Masa berkabung yang diadakan selama 30 hari pun telah berakhir. Kini Tuhan memanggil dan meneguhkan Yosua. Tuhan memang menjanjikan penyertaan, sebagaimana yang tertulis dalam Yosua pasal 1 ayat 1-5. Namun, ia juga menginginkan respon iman dan tanggung jawab moral dari orang yang dikasihinya. Nah, saudara, berikut 4 hal yang disampaikan Tuhan kepada Yosua. Pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berkali-kali Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kekuatan dan keteguhan hati merupakan hal yang sangat penting kita miliki, khususnya dalam menghadapi keadaan dunia yang tidak menentu ini. Mengandalkan kekuatan diri sendiri justru hanya akan membuat iman kita menjadi lemah. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita sering tergoda menggunakan kekuatan dan kemampuan diri sendiri? Lihatlah bagaimana cara kita menentukan pilihan, cara kita mengambil keputusan, cara kita menyelesaikan persoalan. Berapa kali kita dibuat kecewa akibat mengandalkan kekuatan diri sendiri? Saudara, kekuatan dan keteguhan hati itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tuhan tahu perjalanan bangsa Israel panjang dan tidak mudah. Namun selama mereka mau mengandalkan kekuatan Tuhan, serta mau berdiri teguh dan tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, maka janji Tuhan akan digenapi dalam hidup mereka.
Saudara terkasih dalam Tuhan, seberat apapun pergumulanmu saat ini, tetaplah kuat. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Sesulit apapun beban hidupmu, jangan menyerah. Libatkanlah Tuhan dalam hidupmu, maka janji Tuhan akan dinyatakan dalam hidup, pekerjaan, dan masa depanmu. Berikutnya yang kedua, bertindaklah hati-hati. Saudara, Tuhan tahu jalan menuju tanah Kanaan tidak mudah. Memasuki daerah yang asing dan berbahaya tentu membutuhkan kehati-hatian. Bagi saudara yang merintis pelayanan atau bekerja di tempat yang baru, pasti memahami hal ini. Menyesuaikan diri di tempat yang baru dan asing dibutuhkan kecermatan dan kehati-hatian. Tuhan mengingatkan Yosua, perjalanan berikutnya adalah perjalanan yang berat dan berbahaya. Menyimpang ke kanan atau ke kiri justru hanya akan membuat hidup menjadi rumit. Bukankah itu realita yang terjadi saat ini? Orang umumnya lebih menyukai nasihat serta pengajaran yang hanya menyenangkan mata dan telinga tanpa mau mengoreksi kebenarannya. Orang lebih mudah termotivasi dengan falsafah hidup sukses yang nampak mudah dan sederhana, namun berujung fantasi berakhir kecewa. Tuhan berkata kepada Yosua, "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Saudara kasih dalam Tuhan, kita memang tidak tahu apa yang terjadi di depan. Keadaan sewaktu-waktu bisa berubah. Hari ini tertawa, besok menangis. Hari ini sehat, besok jatuh sakit. Hari ini bersuka cita, besok berduka. Saudara, apapun keadaan itu, Tuhan berkata, "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati." Yang ketiga, setia membaca, merenungkan, dan menerapkan firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan memang penting, namun membaca dan merenungkan saja tidak cukup. Kita perlu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkata kepada Yosua, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Ya, firman Tuhan tidak dapat dipisahkan dari hidup orang percaya. Sama seperti tubuh membutuhkan makanan jasmani, roh dan jiwa kita pun membutuhkan makanan rohani. Minggu lalu kita telah belajar, kuat secara fisik dan mental saja tidak cukup. Kita membutuhkan kekuatan rohani dari Tuhan. Sebagai seorang pemimpin, Yosua pasti telah banyak belajar dari teladan hidup Musa. Selain setia membaca firman, ia juga bergaul karib dengan Tuhan. Itulah rahasia keberhasilan Musa, dan kita melihat hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan Yosua. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang berhasil dan beruntung di mata Tuhan adalah dia yang setia membaca, merenungkan, serta menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita menjadikan Alkitab standar otoritas dalam kehidupan kita. Bagaimanapun, membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan adalah kunci dari doa yang dijawab dan rahasia dari kehidupan yang berhasil. Berikutnya yang terakhir, jangan kecut dan tawar hati. Tuhan berkata kepada Yosua, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Memimpin sebuah bangsa yang besar, serta melanjutkan tugas seorang pemimpin yang tersohor seperti Musa, bukanlah perkara yang mudah. Setiap kita jika berada dalam posisi seperti itu, pasti akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Yosua, merasa kecut dan tawar hati. Belum lagi ia harus memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, merubuhkan tembok Yeriko yang rasanya mustahil bisa dilakukan oleh ukuran manusia. Namun sekali lagi Tuhan berkata kepada Yosua, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Dan benar saja, iman dan ketaatan itu akhirnya membuahkan hasil. Tuhan menggenapi janjinya. Ia membuat sungai Yordan menjadi kering. Perhatikan Alkitab mencatat, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan,
Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Luar biasa, Tuhan tidak hanya membelah Laut Teberau menjadi jalan bagi bangsa Israel, tapi Ia juga mengeringkan sungai Yordan. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Tembok Yeriko yang tinggi dan kokoh itu pun berhasil dirubuhkan oleh bangsa Israel hanya dengan melakukan parade keliling sambil bersorak-sorak memuji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, apapun pergumulanmu saat ini, jangan menyerah, jangan takut, jangan tawar hati. Belajarlah seperti iman Yosua dan bangsa Israel. Lihatlah, pemeliharaan Tuhan sungguh sangat ajaib. Kasih-Nya nyata bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.